Ya, saudara, sambut perayaan Natal, lonjakan penumpang terlihat di Pelabuhan Tenau Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hingga minggu kemarin, lebih dari 8.000 pemudik datang dan berangkat melalui kapal. Arus mudik Nataru di Pelabuhan Tenau Kupang, NTT mulai terlihat. Ribuan penumpang yang akan berlibur mulai memadati pelabuhan ini. Hingga 21 Desember kemarin tercatat lebih dari 8.000 penumpang telah turun dan naik melalui Pelabuhan Tenau Kupang. PT Pelni memastikan para pemudik Nataru tahun ini dapat terlayani secara baik di samping pemberian diskon dengan harga tiket sebesar 20%. Dengan 7 kapal yang disiapkan untuk Pelabuhan Kupang ini terdiri dari 3 kapal tipe 1000, 3 kapal tipe 2000, 1 tipe kapal 500. Juga kita mengoperasikan ada 3 juga kapal perintis. Sambut Natal dan Tahun Baru, kepadatan penumpang terlihat di pintu keberangkatan Pelabuhan Samarinda. Hari Minggu kemarin merupakan puncak arus mudik Nataru. Di Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur, kepadatan penumpang terlihat di pintu masuk keberangkatan pemudik jelang Natal dan Tahun Baru. Kapal itu dijadwalkan berangkat dari Samarinda menuju Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. Tugas pelabuhan menyebut puncak arus mudik Nataru diperkirakan terjadi pada hari Minggu kemarin. Meski begitu, di hari Senin dan Selasa di tanggal 22 dan 23 Desember, Pelabuhan Samarinda masih melayani keberangkatan. Dari Parepare ke Samarinda, kapal Katenda Express. Jumlah penumpang di manifest 685. Kalau yang untuk berangkat ini diperkirakan kalau puncaknya hari ini Mungkin sekitar 1.500 atau 1.600. Mendekati momen libur Natal dan Tahun Baru, intensitas perjalanan masyarakat terlihat mulai meningkat di sejumlah stasiun keberangkatan, termasuk di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Stasiun Pasar Senen Jakarta menjadi salah satu titik yang paling ramai pemudik, mengingat perannya sebagai stasiun favorit tujuan perjalanan ke sejumlah daerah. Kepadatan penumpang mulai terpantau di sejumlah area, mulai dari ruang tunggu hingga peron keberangkatan. Hingga Minggu 21 Desember, lebih dari 40.000 orang berangkat dari stasiun wilayah Daob 1 Jakarta. PT KAI menargetkan peningkatan jumlah penumpang sebesar 4% pada angkutan Nataru 2025-2026 dengan target 764.834 penumpang. Tiga hari menjelang perayaan Natal dan mendekati libur Tahun Baru 2026, kondisi lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama masih terpantau lancar. Hingga H-3 Natal belum terlihat lonjakan jumlah kendaraan karena sebagian masyarakat masih menunda perjalanan sampai mendekati Hari Raya. Berdasarkan data terkini, jumlah kendaraan yang melintas gerbang tol Cikatama pada H-3 Nataru tercatat 9.091 kendaraan. Pengelola jalan tol memperkirakan peningkatan arus mudik akan terjadi pada besok 24 Desember seiring meningkatnya mobilitas warga menjelang Natal dan Tahun Baru. Sebagai upaya pengurangan arus, diskon tarif tol sebesar 20% telah diberlakukan di ruas Transjakarta untuk periode 22 hingga 23 Desember dan akan kembali diterapkan pada 31 Desember. Pengelola jalan tol juga menyiapkan langkah rekayasa lalu lintas dan penempatan petugas secara situasional sesuai perkembangan kondisi arus kendaraan. 3 hari menjelang Hari Raya Natal, arus lalu lintas pemudik dan wisatawan di tol Cikampek terpantau ramai oleh kendaraan dari arah Jakarta tujuan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan jenis minibus serta bus pariwisata antar kota antar provinsi. Namun masih banyak kendaraan berat sumbu 3 atau lebih dengan muatan non-sembako dan BBM. Mengantisipasi kemacetan di rest area kilometer 57, polisi memasang water barrier di sepanjang bahu jalan tol rest area KM 57. Selain itu, polisi juga tetap bersiaga di lokasi pintu masuk KM 57 untuk pengaturan lalu lintas.
Kondisi terkini aktivitas pemudik jelang Natal dan Tahun Baru akan disampaikan jurnalis Kompas TV Medina Andas dan juru kamera Anggi Mendarwan di Stasiun Pasar Senen Jakarta serta Jihan Jufri dan juru kamera Ian Faris di Tol Cikatama Karawang Jawa Barat. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Medina Andas dan rekan Anggi Mendarwan di Stasiun Pasar Senen. Medina, untuk saat ini bagaimana ketersiapan dari PT KAI menjelang 3 hari jelang Natal dan juga nanti jelang Tahun Baru terkait dengan kesiapan armada kereta api bagi para pemudik? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Memang betul saat ini pantauan kami di Stasiun Pasar Senen ini sudah mulai dipadati oleh masyarakat yang akan melakukan perjalanan pada musim libur Nataru 2025-2026. Dan berdasarkan data yang kami dapatkan dari PT KAI Daop 1 atau Daerah Operasional 1 Jakarta yang juga menaungi Stasiun Pasar Senen ini memang mencatat sudah memberangkatkan lebih dari 40.000 penumpang ke berbagai kota di wilayah Pulau Jawa. Dan untuk melihat situasinya saat ini, juru kamera Anggi Mendarwan akan memperlihatkan visualnya kepada Anda. Jadi memang jika kita berbicara mengenai ketersediaan atau penjualan tiket, kalau kemarin pada 21 Desember 2025 itu total penjualan tiket sudah melampaui 540.000 tiket. Namun hingga hari ini, tepatnya pukul 8 waktu Indonesia Barat tadi pagi, total penjualan tiket sudah melampaui 565.000 tiket, sehingga ada kenaikan sekitar 25.000 tiket yang terjual. Dan khususnya untuk di Stasiun Pasar Senen ini setiap harinya ada sekitar 14.000 penumpang yang berangkat dan juga turun di Stasiun Pasar Senen. Dan untuk destinasi favorit para penumpang ini, kota-kotanya masih didominasi oleh kota-kota seperti Bandung, Purwokerto, Surabaya, Yogyakarta hingga Semarang. Adapun puncak arus mudik Nataru nanti diprediksi terjadi pada tanggal 23 hingga 25 Desember 2025 dengan tanggal 24 Desember yang menjadi tanggal favorit pertama keberangkatan untuk di Stasiun Pasar Senen, Juno. Mengantisipasi terkait dengan peningkatan di tanggal 24 Desember, apa saja yang dilakukan oleh PT KAI Daop 1 terutama untuk misalnya terjadi antisipasi penumpukan penumpang? Ya Juno dan juga saudara, untuk mengantisipasi adanya lonjakan, jadi memang untuk saat ini PT KAI sudah mengoperasionalkan 84 kereta dan nantinya akan ada penambahan 16 kereta atau 16 perjalanan untuk mengakomodir tingginya permintaan dari penumpang yang akan berangkat. Dan khususnya untuk di Stasiun Pasar Senen ini total sudah ada 34 kereta yang beroperasional dan akan ditambah 6 kereta tambahan untuk antisipasi libur Nataru 2025-2026 ini. Dan berikut cuplikan wawancara kami dengan Humas PT KAI Daop 1 Pranoto Wibowo. Jadi selama masa Nataru ini kita operasikan 16 keberangkatan kereta api tambahan. Juga ini kan masa liburnya panjang ya, jadi untuk mengantisipasi ketika berada di stasiun, kita juga mengerahkan petugas untuk pelayanan informasi, termasuk juga di boarding. Juga kita selama masa libur Nataru ini juga kita siapkan juga untuk anak-anak ya, fun activity kit di sini, juga untuk mengatur flow antrian supaya tidak stuck. Kita juga mengerahkan beberapa petugas untuk mengatur antrian di parkiran. Ya Juno dan juga saudara, itu dia tadi cuplikan wawancara kami dengan Humas PT KAI Daop 1, di mana memang akan ada tambahan 16 kereta di Daop 1 dan juga penambahan 6 kereta khususnya di Stasiun Pasar Senen. Dan masyarakat dihimbau untuk selalu menjaga barang bawaannya masing-masing untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan. Kembali ke Anda, Juno. Baik, terima kasih rekan Medina Andas dan juga Anggi Mendarwan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Lalu kita akan menuju ke Tol Cikampek Utama atau Cikatama. Sudah ada rekan Jihan Jufri dan juru kamera Ian Faris. Jihan, untuk saat ini bagaimana pantauan Anda terkait dengan arus lalu lintas terutama di Tol Cikampek Utama? Ya Juno dan juga saudara, di H-3
jelang Hari Raya Natal dan juga periode Tahun Baru kondisinya masih sama, yakni lancar di kedua arahnya, baik dari Jakarta menuju ke wilayah timur Jawa melalui tol Trans Jawa ini terpantau lancar, begitu juga dari arah Jawa menuju ke Jakarta juga terpantau lancar. Yang mana ini sudah H-3 dari periode Natal dan juga Tahun Baru ataupun Nataru begitu ya. Tadi kami sempat mendapatkan data terkini dari PT Jasa Marga, yakni hingga pukul 10.30 tadi setidaknya ada 9.200 kendaraan yang melintasi ruas tol Cikampek Utama untuk menuju ke wilayah-wilayah Jawa seperti Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Yang mana memang nantinya seperti yang dikatakan oleh pihak Jasa Marga, yakni untuk puncak ini diprediksi jatuh di tanggal 24 Desember. Nantinya apabila terjadi lonjakan akan diterapkan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow secara situasional dan juga adanya penempatan petugas-petugas di titik rawan macet seperti menuju ke rest area tertentu, lalu juga di bottleneck seperti menuju ke gerbang tol ataupun gardu tol dan juga di beberapa bahu jalan ataupun di beberapa titik bahu jalan. Nantinya sama ini seperti rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional. Selain itu, Juno dan juga saudara, hari ini merupakan hari perdana diterapkannya diskon tarif tol sebesar 20% oleh pihak Jasa Marga untuk para pemudik ataupun pengendara yang ingin melintasi wilayah tol Jakarta Cikampek dari Jakarta menuju ke Semarang, yakni melalui gerbang tol Cikampek Utama dan exit di gerbang tol Kalikangkung dan begitu pula sebaliknya. Kami pantau sampai saat ini kondisi masih lancar karena puncak diprediksi masih di H-1 dari hari Natal. Selain itu nanti diskon tarif tol juga akan diterapkan di H-1 dari hari tahun baru begitu ya, atau di 31 Desember pukul 00. Sekian, Juno. Ya, Jen, untuk saat ini tentu ini menjadi gerbang krusial menuju Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Lalu seperti apa tadi prediksi dari PT Jasa Marga terkait dengan mengantisipasi kepadatan dan berapa banyak lonjakan ataupun jumlah ribuan pengendara mobil yang akan melintas? Ya, Juno dan juga saudara, betul bahwa ini merupakan salah satu gerbang tol favorit begitu ya, karena dari Jakarta ini akan melintasi gerbang tol Cikampek Utama. Ini merupakan gerbang utama begitu ya, yang mana memang kalau kita berbicara terkait lonjakan, ini diprediksi adanya lonjakan sebesar 30% hingga 50% dibandingkan hari-hari normal. Namun kalau misalkan dibandingkan dengan tahun lalu, ini juga dikatakan ada sedikit kenaikan, yakni hanya sebesar 1% bila dibandingkan dengan tahun lalu begitu ya, yang mana namun kalau kami lihat di lapangan pada hari ini yakni H-3 ini kondisinya masih cenderung lancar begitu ya di kedua arahnya dan belum ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan. Nantinya bila terjadi kepadatan ataupun adanya peningkatan volume kendaraan akan diterapkan rekayasa lalu lintas seperti yang tadi saya sudah sebutkan, yakni kontraflow bekerja sama dengan pihak Satlantas setempat dan juga adanya penempatan petugas di titik-titik rawan macet. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Jihan Jufri dan juga Yan Faris dari Tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat, dan juga ada sebelumnya rekan Medina Andas dan Anggi Merdawan dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih kawan-kawan. Dan saudara, usai jeda memanfaatkan momen libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru, kawasan Malioboro, Yogyakarta dipadati wisatawan pada Senin siang. Guna mengurai kepadatan, Polresta Yogyakarta melarang bus wisata masuk ke kawasan Malioboro. Pengecekan tentang kesiapan untuk melayani para pemudik. Jadi baik itu pemudik untuk alasan karena berkunjung ke sana saudara maupun juga wisata, baik itu nanti pada arus mudik maupun arus balik. Jadi semua disiapkan secara matang, termasuk mengantisipasi cuaca. Sebagaimana kita tahu, kita sedang menghadapi cuaca yang basah luar biasa,
kita menghadapi siklon di 3 provinsi, dampak bencana masih dalam proses pemulihan, tapi di saat yang sama kita juga menghadapi ramalan cuaca basah di pantai selatan juga. Nah, oleh karena itu hari ini kita melakukan pengecekan. Tadi kita sudah menyaksikan bahwa kesiapan semua KL sangat tinggi, baik dari sisi TNI, Polri, kemudian juga Basarnas, seluruh jajaran kementerian, semuanya sudah memberikan dukungan kesiapsiagaan agar para pemudik itu bisa lancar perjalanannya, aman, nyaman, dan juga kita tetap mengantisipasi segala hal yang tidak kita inginkan. Itu pun kita sudah siap. Tadi kita bisa menyaksikan seluruh infrastruktur, personil, dan aparat yang siap siaga semuanya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan persiapan libur Nataru sekarang ini. Saya persilahkan Pak Kapolri dan Bapak Ibu Menteri yang lain. Pos yang kita siapkan, dan di Banten ada 50 posko di mana terbagi menjadi pos untuk pelayanan, pengamanan, dan juga pos untuk kegiatan yang bersifat terpadu. Utamanya tadi dilaporkan bahwa ada 4 objek yang diamankan di wilayah Banten khususnya, yaitu masyarakat yang akan melaksanakan mudik atau balik melalui jalur penyeberangan yang ada di Merak. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan ibadah ke gereja, baik di malam Natal maupun nanti di Tahun Baru, dan juga tentunya ada juga kegiatan masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan pada akhir tahun, apakah kegiatan kunjungan wisata, apakah kegiatan yang sifatnya doa akhir tahun, kegiatan lain yang tentunya semuanya harus diamankan. Saya tadi tentunya mengingatkan, karena dari BMKG, Banten ini termasuk wilayah yang di ramalan BMKG masuk kriteria curah hujan tinggi, sehingga tentunya kita harus mengantisipasi bencana dari pengalaman dampak dari siklon Senyar yang terjadi di Sumut, dan kemarin kita lihat di Jawa Tengah juga mulai ada banjir bandang, yang itu semua memang sudah ada di dalam perkiraan BMKG yang harus kita antisipasi. Oleh karena itu tadi kita mengecek langsung kesiapan, kita tanyakan ke masyarakat juga. Di satu sisi sampai saat ini untuk penyeberangan lancar, namun di sisi lain kita juga tidak mau underestimate, sehingga terkait dengan mitigasi apabila terjadi dampak dari curah hujan tinggi, kemudian ombak tinggi, tentunya juga harus betul-betul menjadi perhatian, mulai dari tempat masyarakat yang harus menunggu, kemudian publikasinya yang juga harus kuat, kemudian peralatan-peralatan yang dipersiapkan untuk menghadapi risiko apabila terjadi permasalahan-permasalahan akibat dampak dari curah hujan tinggi ataupun hal-hal lain yang tentunya memerlukan personil untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelamatan ataupun rescue. Jadi beberapa hal yang tentunya kita tekankan, tolong waspadai, jangan underestimate, ikut terus perkembangan BMKG sehingga kita bisa segera menginformasikan ke masyarakat. Bapak Presiden memberikan perhatian penuh terhadap kegiatan Nataru, beliau memberikan insentif untuk memberikan kemudahan dan pelayanan bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik Nataru, dan kita diminta untuk memberikan
pelayanan yang maksimal agar pelaksanaan Nataru ini bisa berjalan dengan baik di tengah prediksi situasi cuaca yang tentunya juga kita harus betul-betul siap. Terima kasih. Tugas kami di Kementerian Kesehatan adalah memastikan masyarakat bisa sampai ke daerah tujuan dengan selamat dan sehat, serta kembali ke rumah kediaman sesudah tahun baru juga dengan selamat dan sehat. Nah, masalah kesehatan paling besar di setiap acara seperti Nataru atau Lebaran adalah kecelakaan. Alhamdulillah di akhir tahun 2023 kecelakaannya ada sekitar 3.000-an lebih. Tahun lalu kecelakaannya sudah turun ke angka 2.700-an. Ya. Sebagian besar dari kecelakaan ini, lebih dari 95%, itu terjadinya di bukan jalan tol. Ya, di bukan jalan tol. Itu kami berkoordinasi dengan kepolisian dan Kementerian Perhubungan, bagaimana kita bisa fokus menjaga keamanan mudik atau liburan Nataru ini di area non-tol. Kemudian kedua juga yang menarik datanya adalah kematiannya naik. Jadi kalau kecelakaannya turun, kematian kita naik dari angka 400-an ke 485-an. Dan penyebab kematian ini adalah terjadi karena kecelakaan roda 2 atau motor. Oleh karena itu, himbauan saya ke masyarakat nomor 1 adalah terutama yang memakai motor, yang menggunakan jalan-jalan biasa, non-tol, tolong berhati-hati, pakai helmnya, tidurnya yang cukup, dan jangan membawa barang yang berlebihan. Karena itu tadi, 95% kecelakaan terjadi di jalan non-tol, dan lebih dari 70% dari yang wafat itu adalah karena kendaraan roda 2. Mudah-mudahan teman-teman di media bisa menyampaikan itu untuk keluarga-keluarga yang mau liburan menggunakan kendaraan roda 2 di bukan jalan tol agar lebih berhati-hati. Terima kasih. Kami dari Kementerian Pekerjaan Umum juga sama, harus meyakinkan bahwa masyarakat yang melaksanakan perjalanan untuk merayakan hari raya Natal maupun perayaan Tahun Baru bisa dilakukan dengan sempurna, senang di perjalanan, sampai di tempat tujuannya masing-masing dengan baik dan bisa kembali ke rumah masing-masing dengan selamat juga. Saya ingatkan lagi tadi sesuai dari info dari Pak Menteri Kesehatan tentang sepeda motor. Tadi Pak Kapolri sudah sampaikan sudah ada sekian ratus posko. Kami di PU juga punya 590 posko di seluruh Indonesia. Harapannya teman-teman yang terutama yang naik kendaraan roda 2 sebelum capek segera berhenti di posko-posko terdekat, istirahat, pijet dan seterusnya, sehingga tidak hanya Anda akan membahayakan diri sendiri tapi juga bisa membahayakan pengendara jalan lainnya. Harga satu nyawa sudah sangat mahal, sehingga sebaiknya kita sebagai sama warga negara sama-sama ikut menjaga, berangkat dengan selamat, pulang kembali ke tempatnya masing-masing dengan sehat, dengan selamat, dan dengan semangat baru menyongsong tahun baru 2026. Terima kasih. Sebentar ya, bentar. Saya dari Kementerian Perhubungan ingin menjelaskan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah. Kita sudah memastikan semua sarana dan prasarana transportasi yang akan digunakan. Kita sudah mengecek semua moda transportasi, baik moda pesawat, moda kereta, moda laut, dan moda angkutan darat. Rancak ini terus dilakukan sampai pelayanan Nataru berakhir. Bukan sekarang kita laksanakan terus berhenti. Harus kita laksanakan sampai masa pelayanan terhadap masyarakat yang Nataru ini akan dilaksanakan. Untuk itu kami ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat tetap mengutamakan keselamatan dan kehati-hatian. Ikuti semua rambu dan petunjuk yang diberikan petugas dalam rangka keselamatan dan ketertiban.
Kementerian Perhubungan dengan kementerian terkait berkomitmen akan memberikan pelayanan terbaik supaya kita bisa mencapai zero accident di tahun ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Pak Menteri BU, izin untuk yang kilometer 97 itu sebenarnya... Itu tadi pernyataan resmi di Dermaga Eksekutif PT ASDP Pelabuhan Merak Banten terkait dengan kesiapan jelang mudik dan tahun baru, di mana tadi Menko PMK mengingatkan terkait dengan curah hujan yang sangat tinggi sehingga para pemudik untuk mewaspadai adanya cuaca ekstrim terutama nanti jelang Natal dan juga tahun baru. Dan Kapolri juga tadi menyatakan telah menyiapkan sejumlah posko dan meminta para jajarannya untuk selalu sigap dan tidak meremehkan dengan kondisi cuaca dan mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang. Anda kembali menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Saya Lintang Priastuti. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, aktivitas penumpang kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus meningkat. Hingga kemarin, lebih dari 51.000 penumpang tercatat datang dan pergi dari sejumlah stasiun di Daop 6 Yogyakarta. Jumlah penumpang ini terdiri dari 27.000 penumpang yang datang dan 24.000 penumpang yang berangkat. Kepadatan penumpang terpantau di Stasiun Tugu dan Lempuyangan Yogyakarta serta Stasiun Balapan Solo. PT KAI Daop 6 Yogyakarta memprediksi puncak arus penumpang masa libur Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada 28 Desember mendatang. Masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan sejak dini. Memanfaatkan momen libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru, kawasan Malioboro Yogyakarta dipadati wisatawan pada Senin siang. Guna mengurai kepadatan, Polresta Yogyakarta melarang bus wisata masuk ke kawasan Malioboro. Kawasan Malioboro Yogyakarta, Saudara, terus dipadati wisatawan pada Senin siang. Kepadatan kendaraan mulai terlihat di ruas Jalan Malioboro sisi utara hingga di sisi selatan di seputaran area 0 km. Dari nomor polisi kendaraannya, diketahui wisatawan ini sebagian besar berasal dari berbagai kota di Pulau Jawa. Polresta Yogyakarta melarang bus wisata masuk ke kawasan Malioboro. Wisatawan yang datang menggunakan bus akan diminta berhenti di kantong-kantong parkir di luar kawasan Malioboro dan dilanjutkan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan umum. Diperkirakan, Saudara, kondisi padat wisatawan di kawasan Malioboro masih akan terus berlanjut hingga memasuki Tahun Baru 2026. Dari pantauan kami, di sini sudah mulai padat. Namun demikian, untuk ring luar Kridosono, Kusuma Negara, Sudirman, ataupun Urip Sumoharjo, Tugu yang ke utara, Tugu yang ke barat masih cukup lancar. Dari Yogyakarta kita bergeser ke Semarang, Jawa Tengah, Saudara. Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Stasiun Tawang, Semarang dipadati penumpang. Peningkatan jumlah penumpang didominasi perjalanan untuk mudik maupun liburan. KAI Daop 4 Semarang telah melakukan berbagai antisipasi untuk menjamin kelancaran dan keselamatan perjalanan. Antara lain dengan menambah petugas pelayanan, meningkatkan pengawasan operasional, serta memastikan sarana dan prasarana dalam kondisi andal. Termasuk menambah 3 perjalanan kereta api, yakni KA Kaligung tambahan serta 1 kereta tambahan lainnya. Termasuk KA Montis yang masih terbuka bagi masyarakat yang akan memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru. Bagaimana kondisi terkini pantauan mudik di libur Natal dan Tahun Baru? Kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Febriana Mila dan juru kamera Dedi Stio di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang Mila, seperti apa kondisi di Stasiun Tawang hari ini? Sudah terlihat apakah ada peningkatan jumlah penumpang?
Ya, Lintang dan juga saudara, seperti yang terlihat di layar kaca Anda, untuk area di Stasiun Tawang ini memang sudah dipadati oleh penumpang baik yang akan berangkat maupun yang turun dari kota tujuan seperti kota Jakarta dan juga Surabaya. Di mana untuk perharinya untuk penumpang yang turun maupun yang naik ini diperkirakan sekitar 20.000 lebih penumpang yang diberangkatkan dari stasiun-stasiun di wilayah KI Daup 4 Semarang maupun yang turun di wilayah KI Daup 4 Semarang. Dan untuk informasi yang kami dapatkan dari PT KAI, sebenarnya untuk lonjakan sendiri ini sudah terjadi sejak 18 Desember 2025 lalu, yang mana ini adalah sejak awal pembukaan posko angkutan Nataru 2025 dan tahun baru 2026 seperti itu, Lintang. Dan hingga saat ini, Lintang, untuk jumlah penumpang yang melakukan perjalanan baik dari stasiun Tawang maupun stasiun lainnya yang berada di wilayah Daup 4 Semarang ini lebih dari 70.000 penumpang yang sudah menggunakan layanan moda transportasi kereta api, di mana untuk saat ini posko Nataru dari PT KAI Daup 4 Semarang ini mengoperasikan setidaknya ada 31 perjalanan kereta api, termasuk juga nanti ada 3 tambahan kereta api lainnya, dan disediakan 321.000 tiket ataupun tempat duduk yang bisa diperuntukkan bagi para penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik ataupun libur Nataru 2025 dan juga tahun baru 2026. Seperti itu, Lintang. Tadi Anda menyebutkan ada penambahan armada begitu dan tiket kereta api yang disiagakan oleh PT KAI Daup 4. Tapi bagaimana dengan fasilitas di Stasiun Tawang sendiri? Apakah ada penambahan fasilitas begitu, mengingat ini akan semakin ramai jelang Natal dan Tahun Baru mendatang? Ya, Lintang dan juga saudara, tentunya dengan adanya penambahan perjalanan kereta api, kemudian juga tempat duduk yang disediakan ini cukup banyak, sebanyak 321.000 tempat duduk ataupun tiket yang bisa diakses oleh para penumpang. Tentunya ini dibarengi dengan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya seperti pelayanan ini ditambahkan, petugas pelayanan, kemudian juga petugas pengamanan, dan juga sebelum dilakukan ataupun dibukanya posko angkutan Nataru 2025 ini, dari PT KAI Daup 4 Semarang ini telah melakukan segala rangkaian untuk mengecek kondisi dari kereta api sendiri untuk memaksimalkan kenyamanan dan juga keamanan perjalanan dari penumpang yang menggunakan moda transportasi kereta api tentunya. Kemudian juga ini ada daerah-daerah khusus, Lintang dan juga saudara, yang dilakukan mitigasi, di mana ini ditakutkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti banjir, kemudian juga tanah longsor dan lain sebagainya, yakni ada di daerah Grobogan, Pekalongan, Cepu, dan juga Semarang. Ini dari petugas-petugas yang juga telah disiagakan di sepanjang rel perjalanan, ini juga ditambah, termasuk juga pengamanan dari TNI Polri ini juga diikut sertakan untuk menambah kenyamanan dan juga keamanan dari penumpang yang menggunakan moda transportasi kereta api. Seperti itu, Lintang. Baik, berarti tidak hanya penambahan perjalanan dan armada, namun juga PT KAI Daup 4 juga bersiap dengan fasilitas yang disiagakan di Stasiun Tawang Semarang. Terima kasih Febriana Mila dan juru kamera Didi Setio dari Stasiun Tawang Semarang, Jawa Tengah. Saudara, kita ke Denpasar. Acara tahunan Denpasar Festival 2025 digelar pada 20 hingga 23 Desember 2025. Warga antusias untuk datang ke festival yang menghadirkan berbagai kuliner khas Bali. Pengunjung yang datang tak hanya turis lokal, namun juga turis mancanegara. Suasana keramaian terlihat di berbagai stan kuliner tradisional, kerajinan, dan produk fashion lokal. Beragam pertunjukan seni dan budaya pun menambah semarak Denpasar Festival yang menjadi agenda wisata akhir tahun di kota Denpasar. Kalau di rumah itu 2 keranjang mangga, kalau di sini 8 keranjang seharinya. Kalau ininya porsinya ini berapa ya, lebih koknya banyak. Banyak. Kompas Siang masih akan segera kembali usai jeda dengan informasi upaya Karanji
adalah peci khas Gorontalo yang merupakan warisan budaya turun-temurun. Upaya Karanji ini terbuat dari akar mintu. Selengkapnya di Kompas Siang.